Shalom, sharing singkat saya pada hari ini saya beri topik taat walaupun sakit. Mengikut Yesus itu apalagi melayani Dia itu tidak pernah mudah. Saudara. Dalam melayani Tuhan akan ada banyak sekali tantangan. Dalam pelayanan kita akan bertemu dengan banyak macam orang. Jadi apalagi dalam tim pelayanan. Jadi tidak menutup kemungkinan akan ada gesekan-gesekan dengan rekan-rekan sesama pelayanan kita atau orang-orang yang kita layani di gereja kita. Dan salah satu tantangan terbesar kita dalam mengikuti Yesus adalah bagaimana kita taat kepada Tuhan. Ya, ketaatan, saudara. Taat mengampuni ketika orang itu rasanya tidak layak diampuni. Taat mengasihi ketika kita terus difitnah. Taat memberi ketika kita dalam kekurangan. Ya, saudaraku, tahun 2020 yang lalu keluarga kami melalui proses yang luar biasa. Mama saya meninggal dan dalam selang waktu yang nggak sampai sekitar 1 bulan, ya nggak sampai sebulan, beberapa proyek yang sudah on progress, proyek saya yang udah on progress tiba-tiba dibatalkan, di cancel. Dan kontrak kerjaan saya juga yang masih ada beberapa bulan tiba-tiba harus dibatalkan juga karena COVID. Dan di saat yang sama saya divonis dokter mengalami kanker darah. Karena kanker tersebut kondisi saya saat itu tidak bisa duduk atau berdiri lebih dari 5 menit. Ya, sempat juga saya share dalam kesaksian saya beberapa waktu yang lalu. Karena bagian pinggang ke bawah terasa sakit sekali, jadi hanya bisa berbaring. Saya juga harus mengikuti 2 kali isolasi di 2 rumah sakit yang berbeda, tapi puji Tuhan hasil yang keluar kedua-duanya negatif. Ya, saya dirawat di rumah sakit sekitar hampir 1 bulan, dan istri saya maupun keluarga harus bolak-balik dari rumah, tiap hari bolak-balik dari rumah ke rumah sakit yang jaraknya sekitar 60 km. Ya, karena istri saya apalagi harus berbagi waktu antara menjaga saya, merawat saya, maupun menjaga anak-anak kami yang masih kecil-kecil. Kami bersyukur dan berterima kasih, memang masih banyak orang yang mendukung kami dengan berbagai macam bentuk dukungan, sehingga akhirnya saya dan keluarga bisa melewati proses tersebut. Ya, waktu itu benar-benar terasa seperti saya dipaksa Tuhan untuk belajar merelakan diri untuk diproses Tuhan. Mungkin kalian juga ada yang sedang mengalami masa-masa sulit saat ini. Ya, saya mau katakan bahwa mengikut Tuhan itu tidak pernah mudah. Tapi kita nggak ikut Tuhan untuk mencari kemudahan. Kita nggak melayani Tuhan untuk cari kemudahan. Cukup ingat bagaimana proses yang kita lalui untuk bisa sampai ke titik ini, untuk bisa sampai hari ini, untuk bisa sampai di posisi kita saat ini itu nggak gampang. Ya, dan orang lain belum tentu mau melewatinya. Ya, mungkin pada waktu kita melewati proses, berkali-kali kita ingin menyerah. Tapi puji Tuhan kalau kita bisa melaluinya dan kita bisa ada hingga hari ini. Ya, ketika kita berdoa, jadilah kehendak-Mu. Ya, kita juga harus siap dengan konsekuensinya, karena proses yang akan kita lalui itu pasti akan cukup berat, saudara. Ya, dan tips dari saya adalah semakin cepat kita berserah pada Tuhan, ikut maunya Tuhan, percayalah prosesnya akan terasa lebih cepat selesai. Apapun yang kamu alami hari ini dalam mengikut Yesus atau dalam pelayananmu, ingatlah Tuhan itu nggak bawa kamu sejauh ini hanya untuk membiarkan kamu jalan sendirian. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan pelayanan. Tangan Tuhan yang perkasa yang sudah bawa kamu sampai hari ini, Dia juga akan membimbing dan akan memampukan kamu melangkah ke depan. Taat dan berserah penuh pada Tuhan, karena dalam kelemahanlah kekuatan Tuhan sempurna bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.